Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh, salat mujahidin hafizakumullah. Moga sama-sama kita awali subuh yang barokah ini dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah taala nikmat yang sangat banyak. Nikmat bisa bangun dari tidur malam, nikmat bisa melangkahkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi kita semuanya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tadabburi ayat 10 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idna da rabbuka Musa anitil qaumadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan ingatlah ketika Rabbmu nada menyeru kepada siapa? Ay Musa ani'til qaumadh dhalimin. Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru mendatangi kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim itu? Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala kemudian menerangkan yang dimaksud kaum yang zalim di situ adalah Fir'aun serta bala tentaranya. Setelah Nabi Musa alaihi salam, beliau mendapatkan wahyu di sisi bukit Tur Sina. Nah, kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa, sampaikan wahyunya itu, risalahnya itu, dakwahkan kepada Fir'aun serta bala tentaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qauma fir'auna ala yattaqun. Yang dimaksud kaum yang zalim di situ adalah kaumnya Fir'aun, ya Fir'aun sendiri plus dengan anak buahnya yang mengikuti kezalimannya Fir'aun. Ya. Ala yattaqun, mengapa mereka tidak bertakwa? Seruannya itu, mengapa tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jadi karena Fir'aun mengikrarkan dirinya itu sebagai Tuhan, kemudian anak buahnya ini mengikuti saja. Disuruh nyembah Fir'aun, anak buahnya ikut, termasuk juga rakyatnya juga diperintah untuk menyembah Fir'aun. Nah, Allah perintahkan kepada Musa, dakwahkan kepada Fir'aun ala yattaqun. Mengapa tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ayat ini sudah beberapa kali kita bahas yang seperti ini, seperti surah Al-A'raf, kemudian surah Thaha. Seakan-akan memang dari sekian nabi rasul yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Nabi Muhammad hanya beberapa kali saja, padahal Al-Quran ini diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Tapi nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Jadi seakan-akan Al-Quran itu turun untuk Nabi Musa, tapi kan Nabi Musa sudah wafat.
Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kenapa kok banyak sekali kisahnya Nabi Musa serta kaumnya di dalam Al-Quran? Ini pelajaran supaya nanti jangan ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang meniru seperti kelakuannya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Wes diwai kita sudah diberikan Al-Quran, tapi Al-Qurannya itu tidak mau diamalkan. Makanya kaumnya Nabi Musa yang nanti kemudian cikal bakalnya menjadi kaum Yahudi itu adalah kaum yang diturunkan kitab, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Ro ilmune tapi gak diakoni. Seperti itu. Makanya di surat Al-Fatihah itu kan kita berlindung dari dua golongan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berlindung supaya tidak menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah dan golongan yang tersesat. Nah, yang dimurkai di situ adalah golongan Yahudi yang mereka punya ilmu, diturunkan Alkitab, tapi mereka tidak mengamalkannya. Sementara ad-dhalin, golongan yang sesat, yaitu golongan Nasrani, yang mereka semangat beramal, semangat beribadah, tetapi ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu tengah-tengah. Ya semangat ibadah, tetapi sebelum semangat ibadahnya itu diawali dengan ilmu yang didapatkan dari wahyu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian jamaah fizakumullah, di ayat ke-12-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Nabi Musa berkata kepada Rabbnya, Rabbi inni, wahai Rabbku, sesungguhnya aku ini akhafu, takut, an yukadzibun, kalau mereka itu nanti akan mendustakanku, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Dan karenanya lah kemudian menjadi sempit dadaku, kemudian wayan yang toliku lisani, kemudian tidak lancar lisanku ini, fa arsil ila Harun, maka utuslah Harun juga untuk menemaniku. Walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun, dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Karena memang diantaranya Nabi Musa melakukan pelariannya ke Madian itu karena secara khilaf, ya, ketika melerai ada orang kelahi, kemudian ya, tanpa dia sadari ternyata tangannya ini kena ke penduduk Mesir yang Kipti. Kipti itu kaumnya Fir'aun. Kena tangannya Musa kemudian mati. Nah, Fir'aun dendam sama Musa, dicarilah. Nah, Nabi Musa kemudian melarikan diri sampai ke Madian, terus mendapatkan wahyu di sana. Kemudian jamaah fidakumullah, Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala kemudian menerangkan ayat ini dengan ayat ke-25 sampai 36 dari surat Toha, permohonannya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa berdoa, Rabbis shrahli sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku supaya tidak jadi sempit, tidak berat ketika berdakwah itu. Diberikan keikhlasan ketika mendakwahi Fir'aun. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusan-urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku ini supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi supaya diantaranya para ulama menyampaikan di antara pendapat yang rajih supaya Nabi Musa ini tidak derdek ketika mendakwai Fir'aun, karena ada rasa takut. Memang wong lek wedi kan ngomong wis gak karu-karuan. Nah, Nabi Musa minta supaya yang seperti itu dihilangkan ya Allah.
supaya nanti Fir'aun dan bala tentaranya ketika didakwahi oleh Nabi Musa itu kemudian mengerti, waj'alni waziran min ahli Haruna akhi, dan jadikanlah untukku wazir itu yang mendampingi dakwahnya Nabi Musa, min ahli, dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi, yaitu Nabi Harun saudaraku. Jadi untuk mendakwahi Fir'aun itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala utus nabinya itu langsung 2, Nabi Musa sama Nabi Harun. Nah, umat Islam nabinya 1 sampai nanti hari kiamat. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah fidakumullah, di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, qala, Allah ta'ala berfirman, kalla, sekali-kali jangan kamu takut wahai Musa, fadhhaba bi ayatina, yang menjadi kuncinya supaya tidak takut, supaya kemudian mudah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhhaba, pergilah kalian berdua, bi ayatina, yang disampaikan, yang dibawa itu adalah ayat-ayat kami. Nah, ini kemudian juga menjadi nasihat untuk para mubalik, para dai, para ustadz itu yang menjadikan ketika berdakwah itu tidak ikhlas karena yang disampaikan itu bukan wahyu dari Allah, bukan risalah dari Nabi Muhammad SAW, tapi ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga, ada orang-orang yang ketika berdakwah itu golek jamaah, itu ada yang ketika berdakwah cek jamaah seneng guyu. Nah, ini nanti kan jadi aneh, iki ustadz lawak. Ada yang kemudian ketika berdakwah itu tujuannya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Ini kemudian menjadikan dakwah ini rusak, tidak ikhlas. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kedua nabinya ini, Nabi Musa dan Nabi Harun, fadhhaba bi ayatina. Yang kalian berdua sampaikan itu enggak usah macam-macam, tapi bi ayatina, ayat-ayat kami. Sampaikan perintahku sudah. Kalau kamu misalkan takut dibunuh, itu masih urusanmu, bukan perintah dari Allah. Bukan itu. Jadi benar-benar dimurnikan ketika berdakwah itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, sudah berdakwah sudah nilai misalkan qadarullah, misalkan ketika berdakwah itu terus terjadi apa-apa, ya sudah, memang Allah takdirkan seperti itu ya. Inna ma'akum mustami'un. Nah, kemudian ini yang membuat kedua utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tenang. Inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian. Jadi kalau sudah benar ikhlas dakwahnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak perlu takut, Allah yang membersamainya. Mustami'un, dan kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun, faqula, dan katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu, inna rasulu rabbil alamin. Sesungguhnya kami ini adalah utusannya Allah Rabbul Alamin, yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Fir'aun itu tersadar kalau dirinya itu bukan Tuhan. Nomor 1. Yang kedua, Nabi Musa dan Nabi Harun itu datang mendakwahi bukan untuk merebut kekuasaan, tidak ada. Jadi murni datang itu hanya sebagai utusan menyampaikan risalah, mengingatkan Fir'aun
bahwasanya yang berhak satu-satunya yang hanya disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Firaun. Jadi nggak ada tujuan-tujuan dunia untuk mengkudeta kekuasaannya Firaun, itu tidak ada. Murni tujuannya hanya untuk menyampaikan risalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.